إلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رد ولي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita berjumpa lagi, bertatap muka lagi di pengajian Majelis Marifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada saudaraku, khususnya jemaah Marifat Banjar yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti pengajian kita malam hari ini. Adapun malam hari ini tema kita masih tentang pengertian sifat adalah zat atau sifat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malam hari ini masih berkenaan dengan tauhidul sifat. Malam hari ini halaman 87 kitab Adarun Nafis, halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tentang pengertian sifat adalah zat atau sifat pada zat. Jadi yang namanya sifat Allah kan kita sudah tahu, sifat Allah ada 20 sifat. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz atau harus adalah 1. Nah, pada malam hari ini tentang pengertian sifat adalah zat atau sifat pada zat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah sifat. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya antara ulama tentang masalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sifat itu sama dengan zat atau apakah tidak sama dengan zat? Nah, jadi perbedaan pendapatnya di sini. Sifat Allah itu sama dengan zat atau tidak? Jadi ada yang berpendapat bahwa sifat Allah itu sama dengan zat, atau sifat Allah itu tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat itu tidak sama dengan zat. Jadi sifat itu berbeda dengan zat Allah. Di kalangan ulama ahli sunnah mazhab Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat Allah itu qadim atau qadim, sedia lebih dahulu, seperti zatnya juga. Sifat wujud Allah dengan wujudnya juga. Nah, jadi menurut mazhab Asy'ariyah, sifat wujud Allah adalah dengan wujudnya juga. Antara sifat dan zat tidak berpisah atau tidak bercerai. Jadi menurut mazhab Asy'ariyah,
antara zat dengan sifat tidak bercerai atau tidak berpisah. Dengan kata lain, sifat adalah makna yang melekat pada zat. Jadi sifat adalah yang melekat pada zat, atau sifat merupakan tambahan pada zat menurut makna. Nah, oleh sebab itu mazhab ini berpendapat bahwa Allah qadirun bi qudratihi. Allah kuasa dengan kudratnya. Muridun bi iradati, alimun bil ilmi, hayun bil hayati, sami'un bis sami'ihi, basirun bi basarihi, mutakalimun bi kalamihi. Allah Maha Kuasa dengan kekuasaannya, Maha berkehendak dengan kehendaknya, Maha tahu dengan pengetahuannya, Maha hidup dengan kehidupannya, Maha mendengar dengan pendengarannya, Maha melihat dengan penglihatannya, Maha berkata-kata dengan perkataannya. Nah, silahkan nanti disimak perbedaan antara ahli sunnah tadi atau mazhab Asy'ariyah dengan pendapat kalangan sufi. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan, namun ada sedikit persamaan. Jadi ada perbedaan, ada persamaannya. Adapun pendapat kalangan sufi adalah tegas. Sifat adalah diri maksub, artinya sifat adalah zat yang disifati. Jadi sifat itu adalah zat yang disifati. Tidak ada perbedaan makna, tidak pula ada tambahan pada zat dan bukan pula melekat pada zat. Nah, kita ulangi dari pendapat kalangan ahli sufi. Nah, jadi mereka berpendapat tegas. Sifat adalah diri maksub, adalah sifat itu adalah zat yang disifati. Tidak ada perbedaan makna pada mazhab Asy'ariyah dengan ahli sufi. Tidak pula merupakan tambahan pada zat dan bukan pula melekat pada zat. Allahu qadirun bi jatihi, Allahu muridun bi jatihi, Allahu alimun bi jatihi, Allahu hayyun bi jatihi, Allahu sami'un basirun mutakalimun bi jati. Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq Ibnu Amir Khan, murid almarhum Al-Qutubur Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaman Al-Madani radhiyallahu anhuma berkata, pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu tidak lain daripada ma'sub adalah sepanjang pendapat menurut Kasyaf. Nah, jadi yang menyatakan bahwa zat itu, yang menyatakan bahwa sifat itu tidak lain daripada ma'sub, zat yang disifati, itu sepanjang pandangan Kasyaf, yaitu terbukanya dinding dengan jalan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, musyahadah kemarin dua perkara, suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Maka Allah meneruskan musyahadah. Maka mereka berpendapat ini tetap pada pendiriannya karena mereka secara terus menerus bermusyahadah kepada Allah. Maka Allah pun membuka buat mereka dinding sifatnya sehingga jelas buat mereka bahwa sifat itu tidak melekat pada zat menurut makna, tetapi sifat itu sendiri adalah zat. Jadi menurut ahli sufi, keterangan di sini ketika mereka Kasyaf,
ketika mereka telah melihat akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memperkenalkan dirinya, maka nampaklah Allah tadi. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, jadi Nabi sendiri yang memberi motivasi kepada kita, di dalam beribadah hendaknya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah di dalam beribadah. Nah, ketika engkau melihat Allah, itu anugerah Allah sendiri. Kemarin masih ingat tentang ilmu laduni, ilmu yang telah dianugerahkan Allah langsung kepada diri kita. Ilmu yang langsung diambil atau dipetik dari Yang Maha Hidup, bukan ilmu yang diambil dari buku atau kitab-kitab ataupun benda mati. Begitu juga laduni yang lainnya, yaitu kita dinampakkan oleh Allah wujud dirinya. Nah, ketika dalam beramal ibadah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri yang telah memperlihatkan dirinya. Inilah yang dinamakan kasab, melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus, tiada lagi batasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi hijab dirinya yang membatasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nampak Allah ta'ala tadi. Nah, sehingga di dalam beribadah orang ahli sufi tadi benar-benar melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nampaklah zat Allah itu sendiri. Nah, jadi menurut pandangan kasab tadi, setelah berjumpa Allah, setelah melihat Allah, nah, mereka berpendapat, berkeyakinan, tekad kuat, sehingga jelas buat mereka bahwa sifat itu tidak melekat pada zat. Jadi setelah mereka kasab, mereka berpendapat bahwa sifat itu tidak melekat daripada zat, tetapi zat itu sendiri tidak lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah ingat sifat pertama dalam sifat 20 apa Nadi? Sifat 20 wujud lah. Nah, wujud artinya ada. Adanya Allah ialah wujud. Nah, wujud itu sendiri adalah sifat. Sebenarnya sifat ketika orang sudah bermakrifatullah, ketika orang sudah mengenal Allah, sudah berjumpa Allah, diperlihatkannya Allah sendiri dirinya, maka nampaklah diri daripada Allah tadi. Bukan manusia yang bisa melihat Allah, tidak, tetapi Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Itulah laduninya. Nah, jadi wujud adalah sifat. Jadi sebenarnya sifat, setelah kita bermusahadah dengan benar, dua perkara musahadah kemarin. Pertama, suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kita mengenali asal muasal, nah, daripada sifat yang ada pada diri tadi, atau yang nampak pada wujud itu tiada lain daripada zat Allah. Nah, maka di sini yang namanya wujud itu adalah mausuf, artinya zat yang disifati, atau tidak lain sifat itu adalah zat. Nah, paham aja lah itulah. Nah, jadi yang sebenarnya sifat itu tiada lain daripada zat. Syaratnya harus kasab dulu, harus musahadah dulu, benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengenal dirimu. Nah, suhud benar-benar dengan pandangan musahadah tadi. Nah, jadi menurut Syekh Saman Al-Madani,
Nah, pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu tidak lain daripada masuk adalah sepanjang pendapat menurut kasab. Artinya engkau benar-benar mengenal Allah. Nah, kalau belum melihat Allah, belum bisa engkau ikut berpendapat demikian. Artinya engkau sendiri yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dianjurkan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam beribadah tadi maka melihat Allah. Nah, bukan pernyataan orang lain. Artinya bukan mendengar dari gurumu, bukan mendengar dari buku, dari kitab-kitab, tetapi engkau sendiri yang menyaksikan. Engkau sendiri yang melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi tadi. Nah, Nabi menganjurkan demikian. Kenapakah kita tidak melakukannya tadi? Nah, artinya kenapa kita tidak belajar? Nah, jadi hal ini berlaku. Sifat itu tiada lain daripada zat ketika engkau benar-benar kasab. Kalau engkau belum kasab, jangan menyatakan ikut-ikutan yang demikian. Ngertilah dulu kriterianya, jangan disamakan nanti ikut-ikutan. Nah, jadi yang melihat Allah tadi berbeda yang tidak melihat dengan Allah. Jelaslah, lalu terdinding daripada sifat-sifat Allah sehingga tidak bisa melihat zat Allah. Nah, jadi perbedaannya antara melihat dan tidak. Jadi Sesaman tadi menyatakan bahwa yang kasab saja yang bisa berpendapat demikian. Artinya yang benar-benar melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma membaca atau melihat atau mendengarkan pernyataan-pernyataan atau membaca di kitab-kitab tadi, tetapi engkau sendiri yang melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kasab. Terbukanya dinding hijab antara dirimu dengan Allah, maka nyatalah sifat Allah itu tiada lain daripada zat Allah. Nah, nampak wujud tadi, nah sifat itu tiada lain daripada zat Allah yang melihat, yang berwujud, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang hidup, yang tahu tadi tiada lain daripada zat Allah. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, semuanya melekat kepada si hayat. Si hayat itu tadi nampak kepada wujud itu, nah menampak kepada sifat sebijian itu, nah tiada lain. Ketika tembus kasab tadi, maka akan nampak zat Allah. Tiada lain. Sepanjang pengertian pendapat mengatakan sifat itu tiada lain daripada masuk adalah sepanjang menurut kasab. Nah, dilatih dulu kasabnya. Jangan cuma membaca, nah dilatih dulu kasabnya. Nah, jika tiada lagi sifat-sifatmu, nah, namamu, tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, bahkan pengakuan dirimu sudah fana. Nah, di dalam musyahadah tadi, nah, akuan dirimu pun hilang. Maka setelah hilang tadi tiada lain. Nah, setelah mengenal diri, fana diri, binasa diri, atau mati dalam istilah tasawuf tadi, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Bila kenal Tuhanmu,
maka binasalah wujud dirimu tadi. Maka jika dirimu sudah fana, tenggelam tadi ke dalam samudra ilmunya Allah, maka yang ada tadi seluas mata memandang, yang ada tadi hanyalah zatnya Allah saja yang ada. Kalau dirimu sudah tenggelam tadi di dalam kasab, tenggelam di dalam musyahadah, laksana diri bercebur di sungai, tenggelam, maka yang nampak itu adalah zat Allah saja, sepenuhnya zat Allah. Di luar diri zat Allah, di dalam diri zat Allah. Wujud itu sendiri pun adalah zat Allah. Jadi di luar diri zat Allah, dirimu pun berasal daripada zat Allah, di dalam dirimu pun dipenuhi oleh zat Allah. Jadi diri kita nih diliputi, supaya memahaminya mudah tadi, diri kita dimisrai atau diliputi di luar, di dalam tadi, ataupun diri kita tiada lain daripada zat Allah. Karena sesungguhnya diri kita ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diri kita ini tidak berasal dari Allah, lalu dari mana diri kita? Sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah juga. Supaya jangan jadi perdebatan tadi bahwa zat itu, bahwa sifat itu sendiri adalah zat. Ini harus kasab dulu, harus melihat dulu. Selain itu, mereka ahli sufi mengambil dalil akal atau dalil akli, bahwa bila mana sifat itu lain daripada masyhub, berarti Allah itu tidak dapat dikenal kalau tidak disertai dengan sifat. Atau dengan perkataan lain, Allah berhajat kepada sifat. Jadi dengan perkataan lain, Allah berhajat dengan sifat agar dia dapat dikenali. Maha suci Allah dengan hal yang demikian, karena Allah itu nyata dari segala nyata. Demikian kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Asy-Syaman Al-Madani. Jadi Allah tadi maha nyata, maha nampak. Kalau sudah maha nampak, maha nyata, apalagi yang menyampaikan ini adalah perkataan daripada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Asy-Syaman Al-Madani atau Syekh Syaman Al-Madani yang sering kita dengar tadi, bahwa Allah itu maha nampak, Allah itu maha nyata. Dirinya wajah yang kada percaya lagi. Coba nyawa tadi serahkan kepada aku, kata Allah, maka yang nampak itu hanyalah Allah. Nyawa itu serahkan kepadaku, kata Allah. Nyawa tadi mana? Yang melihat nyawa, yang mendengar nyawa, yang punya batang tubuh nyawa, yang punya hati nyawa, yang punya nama nyawa, yang punya kelakuan nyawa, yang punya akwan nyawa. Maka serahkan nyawa tadi kepadaku. Jangan lagi nyawa yang melihat, jangan lagi nyawa yang mendengar, jangan lagi nyawa yang hidup, jangan lagi nyawa yang berkata-kata, tetapi nyawa itu tiada lain daripada aku. Maka tembuslah kasabmu. Namamu itu nama nyawa itu serahkan padaku. Jadi kalau ada merasa punya nama, merasa sedikit punya pangkat di atas dunia ini, maksudnya pangkat apa? Pangkat pada diri ini minta muliakan kepada orang lain. Kedudukan lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, merasa miliknya, atau nama tadi merasa miliknya. Artinya lebih agung daripada manusia yang lainnya, lebih mulia, lebih utama daripada manusia lainnya.
maka sampai kapanpun engkau akan terdinding, terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun musyahadahmu tidak akan berhasil, dan kasabmu tidak akan pernah bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal dan melihat keelokan zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau masih memiliki akuan diri. Nah, maka dari itu, kalau hendak sampai kepada Allah, buanglah sifat-sifat keegoan kita, sifat-sifat kemanusiaan kita, serahkan semuanya kepada sang pemiliknya. Nah, serahkan semuanya kepada pemiliknya. Kalau mau pulang, kita mau pulang, misalnya kita berangkat meninggalkan kampung halaman lama, nah, seperti yang terjadi kepada diri kita. Kita pergi lama, misalnya ke Banjarmasin, lama kita tinggalkan rumah tadi, nah, lama, jadi rumah tadi berantakan rumah, kotoran sana sini, ada kotoran cicak, ada kotoran tikus dan lain sebagainya. Banyak sekali kotoran di rumah tadi berhamburan. Nah, cucian dan lain sebagainya berhamburan, tak karuan, karena lama ditinggal, rumah berhamburan. Nah, jadi ketika mau pulang kita gelisah kita. Nah, jadi kalau mau pulang, mau kembali, nah, yang terhambur-hambur di rumah tadi kita rapikan, kita susun satu persatu, kita letakkan gelas ke tempat asalnya tadi. Nah, piring-piring dicuci bersih, ditaruh di tempatnya. Nah, kotak-kotak atau pakaian tadi disusun di dalam lemari, biar rapi, disusun dalam lemari tadi. Nah, kemudian sampah-sampah kita kumpulkan, kita bakar tadi, sampah-sampah tadi jangan sampai menumpuk, kita bersihkan rumah tadi sebersih-bersihnya. Yang namanya rumah kalau berantakan, apalagi banyak sampahnya, nah, kotorannya banyak, tentu diri kita tak enak, apalagi untuk pulang menempati tadi. Nah, ini membuat diri kita gelisah. Coba bayangkan rumah tadi yang sumpah. Jadi walaupun rumah sederhana, nah, yang tidak istimewa, tetapi rumah tadi rapi, tidak berhamburan. Nah, kata orang Banjar kayak kapal pecah. Nah, tahukah kayak kapal pecah tadi? Nah, namanya kapal pecah ya terhambur ke sana kemari. Nah, jadi kalau hendak balik, tadi, hendak pulang ke rumah, rumah berantakan. Nah, ini gelisah. Gitu. Nah, begitu juga kita hendak berpulang ke rahmatullah atau hendak meninggal dunia, gelisah. Nah, gelisah. Nah, menunggu ajal kematian tadi gelisah. Mana uangku yang kemarin ku simpan? Nah, mana mobilku, mana tanahku, dan lain sebagainya. Nah, gelisah hidup ini tadi, karena belum dirapikan. Yang terhambur ke sana kemari tadi belum dirapikan. Semuanya masih dalam keadaan berhamburan. Mana zat, mana sifat, mana asma, mana af'al, belum tahu lagi. Nah, kemana zat ini, kemana sifat, kemana asma, kemana af'al, mana jua zat Allah ini tadi, mana jua sifat Allah, berhamburan tadi. Nah, begitu juga kita rumah tadi tentunya tak nyaman tinggal di rumah yang berhamburan, sesak, penuh sesak. Nah, napas saja susah bernapas. Begitu juga kalau kita mau meninggal dunia, nah, bingung sudah. Nah, jadi kalau hendak meninggal dunia, disimpuni dulu, atau orang Banjar, orang tua dulu, dirapikan dulu sebelum kita meninggal dunia, dipersiapkan diri tadi. Jauh-jauh hari
dipersiapkan diri untuk berpulang ke rahmatullah. Engkau kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga, tidak. Engkau berpulang ke rahmatullah, engkau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan dirimu, buanglah segala kotoran-kotoran diri tadi, akuan diri tadi. Jadi akuan diri tadi. Jadi yang ada hanyalah daripada Allah jua. Setelah kita kasab tadi, jangan lagi kita dinding tadi diri tadi. Yang maha nyata itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saking begitu pentingnya kasab tadi, sehingga engkau dapat menyaksikan zat Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Maha suci Allah dari hal yang demikian, karena Allah itu nyata dari segala yang nyata. Demikian kata-kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Asy-Syaman Al-Madani. Jadi Allah tadi maha nampak nadi. Bila ada yang lain yang nampak daripada Allah, maka Allah tadi tak engkau lihat. Maka bila dalam beribadah, bila ada yang lain yang nampak daripada selain Allah, maka engkau tak akan bisa melihat Allah. Kecuali yang lain tiada, maka nampak engkau melihat Allah. Bila yang lain ada, itu menjadi dinding kepada diri kita. Menjadi dinding kepada kita. Kemarin ada orang bertanya, sampean Habibkah? Katanya. Saya jawab, maaf, saya ini bukan Habib. Terus terang kita jawab, saya ini bukan Habib. Katanya orang ngomong Habib, ya silakan. Tapi kalau orang bertanya, orangnya bertanya langsung tadi, sampean Habib kah? Tidak, saya ini bukan Habib tadi. Saya ini orang biasa, sama dengan diri Anda, saya bilang. Kadang-kadang hal yang demikian kita anggap kecil, itu menjadi beban bagi diri kita. Ini menjadi dinding diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya kemuliaan di tengah manusia kalau selama ini akan membuat diri kita terdinding, terhijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak cukupkah kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hendak mencari kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih agung di tengah manusia, supaya manusia menghormati kita, menghargai kita. Padahal sesungguhnya hanyalah Allah yang maha mulia, Allah lah yang maha agung. Hendaklah engkau di dalam beribadah tadi jangan sampai ada kesyirikan. Jangan sampai ada syirik, jangan ada riya, jangan ada sombong. Yang lebih utama tadi adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan pandangan di sisi manusia. Boleh jadi kita di sisi manusia adalah orang yang paling lemah, orang yang paling hina atau tercela. Tetapi yang lebih utama adalah kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ketika dirimu telah karam, dirimu telah tenggelam di samudranya Allah, apakah pantas lagi dirimu menyatakan dirimu hebat, dirimu ada, dirimu yang mulia, atau dirimu yang agung? Maka sesungguhnya ketika dirimu benar-benar tenggelam dalam samudra zatnya Allah, tenggelam dirimu, panah. Maka dari itu hendaklah kita pertegas kepada diri kita dengan benar-benar tadi pertegas. Bila mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Bila mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Kalau sudah diri binasa, diri tidak ada apa-apa. Kalau aku tadi
Kalau ditanya lagi, engkau siapa? Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena diri telah tenggelam. Kalau diri sudah tenggelam, yang ada tadi biarlah yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Yang ada tadi hanyalah yang maha nyata. Jangan lagi dihijabi, jangan lagi didindingi. Nah, ini menyebabkan kesirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadi maha nampak, maha nyata. Jadi Allah maha nampak, maha nyata. Jadi hanyalah Allah yang ada. La maujudun bihakin ilallah. Inilah prinsipnya orang yang kasab, orang yang telah bermusyahadah kepada Allah, yang dia lihat, yang ada pada dirinya, yang dia tahu pengetahuannya daripada Allah. Sesungguhnya yang maha ada, yang maha nampak itu adalah zat Allah itu sendiri, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tidak lagi dilihatnya adanya dirinya, tidak lagi dilihat adanya namanya, atau diakui adanya akuan dirinya, pengakuan dirinya. Selagi masih ada akuan diri manusia, akuan diri kita, baik nama kita, tubuh kita, dan kelakuan kita, ataupun segala sesuatu yang merasa kita miliki, itu menyebabkan diri kita akan gagal untuk sampai kepada Allah. Bukankah kemarin kita belajar yang pertama adalah tauhidul af'al. Tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Bisakah kita mendustai lagi? Bisakah kita mendustai diri kita lagi? Bahwa tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Bukankah sering kita sampaikan? Apakah yang kita sampaikan ini tidak bermakna? Atau tidak istiqomahkah kita tadi? Bahwa pada hakikatnya yang berbuat itu tiada lain adalah perbuatan Allah juga. Kalau kita mau dinding lagi, yang beribadah tadi aku, yang berzakat tadi aku, beramal ibadah aku, itu menipu akan diri kita sendiri. Padahal kita sudah tahu pada hakikatnya tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Ini didapat bukan hanya sekadar membaca atau memahami, tetapi telah tembus kasab kepada diri ini dengan Allah karena seringnya musyahadah bahwa yang nampak berbuat adalah perbuatan Allah. Jika engkau sudah berjumpa sang raja, engkau ditanya orang macam-macam, apakah engkau pantas mengakui haknya sang raja tadi? Apakah engkau hendak mulia? Di hadapan sang raja, di mana engkau taruh mukamu? Kalau engkau sudah mengenal Allah, ada lagi masih dirimu. Bila orang tadi masih di hadapan raja tadi, masih punya harta, masih punya kedudukan, masih ada egonya, itu kurang pantas. Kecuali orang tadi belum mengenal Allah, kecuali orang tadi belum melihat Allah di dalam beramal ibadah. Kalau dalam beramal ibadah tadi merasa diri kuasa, maka jatuhlah diri tadi di dalam kesyirikan dan kemunafikan. Karena dia tahu sudah yang maha kuasa adalah Allah, yang maha berkehendak adalah Allah, yang maha ilmu adalah Allah, yang mempunyai segala nama dan kedudukan hanyalah Allah. Kalau urusan dunia memang seperti itu tadi. Itulah urusan dunia. Kalau ini kita makrifat. Kalau orang makrifat tak pantas lagi lah dirinya tadi menyandang gelar yang lainnya. Gelar yang utama dari orang makrifat tadi apa kemarin? Khalifah atau ganti Allah. Kalau sudah ganti Allah mau apa lagi? Karena Allah sudah menyatakan dirinya bahwa insan manusia yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri
adalah khalifah. Gantiku, kata Allah, kurang apa lagi ganti Allah, wali Allah, kurang apa lagi. Nah, itulah sebenarnya kekasih Allah. Nah, jadi kekasih Allah itu adalah orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi abdi, dan pelayannya Allah, menjadi hambanya Allah yang benar-benar tadi. Itulah walinya Allah, itulah kekasihnya Allah yang bernama Habibullah, kekasihnya Allah. Ini kekasih apa? Nah, kenal Allah tidak, malah menjadi maling di siang hari. Engkau rampas sifat-sifat Allah. Nah, engkau rampas sifat-sifat Allah tadi. Engkau mencuri harta benda raja, tapi engkau bagikan di tengah masyarakat supaya dirimu dimuliakan. Padahal sifat kita tercela, mencuri sifat-sifat Allah. Bahwa dirimu, tubuhmu itu, nyatanya dirimu adalah sifatnya Allah. Nah, dirimu ada karena sifatnya Allah, karena dirimu hanya sebagai mazhar saja, sebagai bayang-bayang saja, sebagai sangka-sangkaan saja. Yang nampak itu adalah wujud Allah. Nampak wujud Allah, mau dikasih apa lagi? Mau dipangkati apa lagi wujud Allah tadi? Nah, kalau engkau sudah mati, ya matilah. Jangan lagi ada yang lain timbul di dirimu selain daripada Allah. Mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanya Allah. Nah, ranaya bila betakun macam-macam tadi. Nah, bila betakun macam-macam tadi, nang ada tuh hanyalah Allah jua. Nah, karena ini orang ma'rifat. Yang ada tadi adalah Allah jua. Yang berbuat adalah Allah. Nah, tentunya sifat tadi, hanya Allah tadi yang pemilik sifat. Nah, kembali kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Asy-Syaman Al-Madani tadi, tentang pendapat bahwa Allah Maha Suci karena Allah itu nyata dari segala yang nyata. Jadi Allah nyata dari segala yang nyata. Nah, hanya orang buta saja yang tidak melihat yang nyata. Jelaslah. Nah, jadi yang nyata itu sangatlah nyata tadi. Hanya orang buta saja yang tidak melihat yang nyata tadi. Nah, Allah nyata dari segala yang nyata. Wujud artinya adanya Allah. Wujud tadi, dirimu itu sebenarnya nyata daripada wujud Allah. Karena dirimu itu sendiri adalah mazhar, hanyalah sangka-sangkaan belaka. Ini seperti yang kita uraikan di kitab Darun Nafis, pada pembahasan pelajaran yang telah lalu. Sesungguhnya diri insan manusia tadi hanyalah mazhar saja. Hanyalah mazhar saja. Hanyalah sangka-sangkaan belaka diri tadi ada. Seperti sangka-sangkaan kita, aku ini, aku itu, tuh sangkaan kita belaka. Aku ini si A, si B dan lain sebagainya tadi, itu sangkaan kita belaka. Menyangka-nyangka, sesungguhnya diri kita kadada. Nah, kalau kita kadada ini apa lagi? Sangka-sangkaan belaka. Nah, jadi kalau orang menanya macam, memang tak ada. Apa yang mau ditanya, apa yang mau disampaikan? Sesungguhnya yang maha ada, yang maha nyata itu Allah. Nah, nah, jadi kalau ada yang bertanya tadi, simak aja di videonya situ. Simak aja di ceramahnya. Siapa yang maha ada, yang maha nyata itu siapa? Allah. Nah, masih bertanya lagi. Nah, berarti kada pernah menyimak tadi. Yang maha ada, yang maha nyata itu adalah Allah. Ya lalem. Nah, yang ada, yang maha nyata itu adalah
Allah saja. Nah, jadi wujud tadi adalah sifat. Sifat tiada lain daripada zat ketika diri kita benar-benar kasab. Ketika diri kita benar-benar musyahadah. Nah, kembali kepada sifat tadi, nah, tiada lain daripada zat. Nah, karena wujud diri tadi atau diri itu sendiri hanyalah sangka-sangkaan kita belaka ada. Nah, atau si wayang tadi, kemarin kan ingat si wayang. Nah, itu diadakan hanyalah mazhar saja, sebagai sandaran saja. Tidak ada apa-apanya. Yang ada tadi, yang nyata itu hanyalah Allah jua yang nyata. Kasihan aja, jangan lagi didinding-dindingi, jangan lagi dihijab-hijabi. Nah, yang ada tuh hanyalah Allah saja. Yang ada tuh ketika engkau benar-benar kasab bahwa sifat itu sendiri adalah sebenarnya zat. Nah, nampak zat Allah. Nah, kemarin ada yang ngomong tadi, siapa yang kita sembah? Zat Allah. Nah, jangan menyembah zat Allah. Nah, jadi sifat adalah zat Allah. Nah, tetapi sifat itu sendiri adalah zat Allah. Ini diulang-ulang tadi supaya paham, supaya berikit kata orang Banjar tadi. Nah, merekat. Nah, jadi pendapat Syekh Seman Al-Madani tadi itu sepanjang kasab. Nah, yaitu terbukanya dinding dengan cara musyahadah, bukan cara membaca di buku lah. Nah, artinya benar-benar bermusyahadah, benar-benar suhud musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suhud dirimu tadi. Nah, manakah asal dirimu dan kemanakah dirimu kembali tadi? Sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah dan sesungguhnya dirimu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari hal-hal yang nah, kembali tadi. Selain itu, ahli sufi mengambil dalil akal atau akli bahwa bila mana sifat itu lain daripada masuk, berarti Allah itu tidak dapat dikenali kalau tidak disertai dengan sifat atau dengan perkataan lain bahwa Allah berhajat kepada sifat. Jadi Allah kada berhajat dengan sifat. Nah, agar dapat dikenali tadi. Nah, tetapi sifat itu sendiri tiada lain daripada zat Allah. Maha suci Allah dengan hal yang demikian karena Allah itu nyata dari segala yang nyata. Demikian kata-kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Syekh Asyaman Al-Madani. Nah, jelas sajalah. Nah, kemudian tentang pendapat yang menyatakan bahwa sifat itu adalah melekat atau berpingkut di zat atau merupakan tambahan pada zat, menurut mazhab Asy'ari didasarkan kepada pendapat akal pula. Menurut sepanjang pengertian tata bahasa, sifat adalah termasuk isim musitaq, artinya isim yang diterbitkan. Maka tiap-tiap ada isim mustaq pasti ada musitaq minhu yang artinya sumber terbitnya. Contoh seperti qadirun, kuasa. Ini adalah isim musitaq, pasti qadirun itu bersumber daripada adanya qudrat. Maha kuasa dan kuasa. Maka qudrat inilah mustaq minhu atau kata-kata qadirun. Bagaimanapun juga qudrat bukanlah zat menurut arti tata bahasa. Nah, jadi sifat kuasa itu menurut bahasa nyata bukan zat. Tetapi sifat qudrat itu pasti tidak akan berdiri sendiri, tentu tanpa adanya zat.
Sifat kuasa tadi tentu ada zatnya. Kedua-duanya tidak akan pernah terpisah atau tercerai. Nah, ini menurut pendapat mazhab Asy'ari tadi. Nah, jadi bila ada sifat kuasa tentu ada zatnya tadi. Nah, bila ada sifatnya tentu ada zatnya seperti kuasa. Seperti melihat tentu ada zatnya. Kemudian menurut pendapat kita, itu pengarang Darun Nafis, Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, bahwa pendapat di atas ini dapat kita pakai sebelum kita sampai ke tingkatan mukafahah atau berhadap-hadapan dengan tingkatan musyahadah. Jadi selagi kita belum berjumpa Allah, belum melihat Allah, maka pendapat ini bisa dipakai. Tetapi ketika sudah berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadap-hadapan, berpandang-pandangan, melihat akan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah tadi, sudah melihat dengan Allah seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan seolah-olah lagi, seharusnya engkau dalam beribadah itu melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pendapat daripada mazhab Asy'ariyah ini tadi, nah, itu bisa dipakai ketika kita belum kasar. Nah, sebelum kita sampai tingkatan mukafahah, artinya berhadap-hadapan dengan tingkat musyahadah. Namun sebenarnya bila sudah mencapai tingkatan mukafahah atau berhadap-hadapan dan musyahadah tadi, pasti akan jelas terlihat pada pengertian bahwa sifat itu tidak lain daripada masyhud. Artinya ketika benar-benar musyahadah, ketika kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadah tadi, maka pasti akan terlihat jelas pada pengertian bahwa sifat itu sendiri tidak lain daripada zat. Nah, dicontohkan di sini dapat dimisalkan sebagai berikut. Seseorang yang berada di Indonesia, umpamanya mendengar berita Hajar Aswad, tentang Hajar Aswad yang terletak di salah satu sudut Baitullah di Mekah. Si penerima berita tentu akan membayangkan bahwa ada sesuatu yang melekat pada warna hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Jadi bagi kita orang Indonesia yang belum pernah melihat Hajar Aswad yang di Mekah itu tadi, tentunya kita berasumsi, berpikiran itulah batu hitam. Ya, batu hitam, batu hitam. Nah, bulatnya batu bulat, warna hitam. Ya, tentu batu yang disifati oleh warna hitam karena belum melihat, karena belum berhadapan. Nah, misalnya batu hitam tadi, batu hitam karena belum melihat, yaitu batu hitam tadi membayangkan, berasumsi sendiri bahwa batu tadi disifati oleh sifat hitam. Ada batu, ada warna hitam, jelas lah toh. Nah, jadi orang yang belum melihat tadi, karena letaknya jauh kan. Nah, tetapi berbeda antara orang yang pernah berhaji, yang melihat langsung Hajar Aswad ini tadi, datang langsung ke kota Mekah atau Baitullah dan langsung pula memandang dan berhadap-hadapan. Kan jelas berbeda. Nah, orang yang memandang batu Hajar Aswad tadi dengan berhadapan langsung berhadapan, tidak lagi di sini tinggal di Kalimantan, Hajar Aswadnya di Mekah Madinah sana, atau di Mekah sana, di Baitullah sana. Kan kita membayangkan, kita belum pernah melihat, belum pernah mengenal, belum pernah memegang. Lalu timbul di pikiran kita batu yang disifati warna hitam.
Hal ini akan berbeda dengan orang yang berhadap-hadapan langsung dengan Hajar Aswad tadi di depan matanya. Hajar Aswad memandang, saling memandang antara dirinya dengan Hajar Aswad, berpandang-pandangan tadi, berhadap-hadapan. Kalau belum ngerti juga contoh ini tadi, misalnya lagi seorang raja, seorang presiden, seorang raja tadi di istana sana. Kita belum pernah melihat sang raja. Membayangkan seorang raja tadi tentu pakai mahkota, pakai perhiasan yang macam-macam, rupa yang rupawan dan lain sebagainya. Kita membayangkan putih kuning warna batang tubuhnya, memakai mahkota, dengan pakaian yang bertahta intan permata. Itu bayangan diri kita. Atau kalau raja ini perkasa berarti berotot, besar badannya seperti film Hulk, besar, kurang kuat, kurang perkasa. Ya, timbul persepsi kita membayangkan demikian karena kita belum melihat dengan mata kepala sendiri. Maka dari itu hendaklah benar-benar kita melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan tertipu lagi dirimu. Nah, ini tertipu. Siapa yang kau tipu? Dirimu sendiri. Seolah-olah engkau mengadakan Allah, seolah-olah mengadakan Allah, membikin. Ada yang macam-macam, ada yang kayak gini macam-macam tuh membikin. Mangkat takbir seperti apa? Allah itu maha nyata, Allah itu maha ada, Allah itu maha nampak, Allah itu maha kuasa. Jadi bayangkan orang yang belum pernah berjumpa raja. Raja tadi maha kuasa, maha gagah, maha kaya, macam-macam lah, bingung pemikiran kita tadi. Berbeda dengan orang yang telah berjumpa dengan sang raja, berhadapan sang rajanya di depan mukamu, di depan matamu. Tentu beda tadi. Maka engkau menyatakan bahwa inilah sang raja yang disifatkan orang. Inilah sang raja yang disifatkan orang, atau inilah Hajar Aswad yang disifatkan orang, batu hitam tadi. Orang mikirkan, oh inilah Hajar Aswad, nyata dirinya melihat. Begitu juga dengan sang raja tadi, nyata sang raja di hadapan. Mau apa lagi? Mau mendustai diri lagi dengan berbagai pangkat dan kedudukan dan kemuliaan tadi. Ada mencari pangkat dan kedudukan dan kemuliaan tadi. Kalau diri sudah karam, diri tenggelam tadi, mati, tak ada lagi dirimu. Yang ada tuh hanyalah Allah. Maka kita pakailah prinsip ini tadi, supaya diri kita tidak jatuh dalam lumpur murtad dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ada hanyalah Allah juga. Jadi memandang dan berhadap-hadapan tadi, mandang dan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Bila kenal Tuhanmu, maka binasalah wujud dirimu tadi. Mengenal Tuhan tadi lewat mengenal dirimu, lewat mengenal asal kejadian dirimu. Mula-mula yang dijadikan Allah apa? Dan mula-mula yang dijadikan Allah sebelum alam dunia beserta isinya tadi apa? Yang pertama, diciptakan Allah. Kemudian mengenal asal kejadian dirimu sendiri tadi. Jadi ini berbeda antara orang yang sudah melihat Allah, antara orang yang sudah berjumpa Allah dengan belum tadi. Misalnya kue kelelapun. Kue kelelapun kan, kue hijau tadi dari ketan. Orang Banjar banyak dijual di Martapura. Mungkin orang Jawa kue kelelapun. Kalau orang belum pernah makan kue kelelapun, belum tahu rasanya.
Cuma melihat mungkin ada kelelapon, dicari di Google, ada gambarnya. Tetapi masalah rasa tentu orang tadi harus memakan, harus mengunyahnya sendiri. Barulah dia tahu rasanya. Kalau cuma melihat di gambar, kalau cuma membaca di buku atau di kitab-kitab, ini tidak akan memberi efek kepada dirinya. Belum tahulah dirinya rasa. Nah, maka rasa itu tadi didapat daripada dicicipi, dimakan, ditelan. Barulah merasa nikmatnya sebuah kue tadi. Rasanya kue tadi apakah asinkah, apakah maniskah, atau gurihkah? Nah, bukan hanya melihat atau mendengar, tapi dimakan. Sudah dimakan, nah tahu rasanya. Begitu juga dengan penyaksian dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Sudahkah melihat Allah? Nah, kalau sudah melihat Allah, maka Allah tadi sangat jelas engkau berhadap-hadapan, berpandang-pandangan, melihat akan wujudnya Allah, nampak Allah. Siapa yang menyuruh demikian? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh engkau di dalam beribadah itu melihat lawan Allah, melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu amal ibadahmu. Amal ibadah apa saja, kalau sudah engkau melihat Allah, amal ibadah apa saja akan jadi khusyuk. Nah, kalau diri saja tak melihat Allah, bagaimana hendak bisa beramal ibadah? Bagaimana hendak menyembah Allah kalau engkau saja belum melihat Allah? Bagaimana khusyuk? Bagaimana kuat imanmu kalau selama ini di dalam beribadah engkau belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mau rajin berzikir? Bagaimana rajin beramal ibadah kalau engkau belum melihat Allah? Bagaimana mau kuat imanmu kalau engkau selama ini belum melihat akan Tuhanmu yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Belum melihat dengan Allah. Engkau sering menyebut namanya, tetapi belum pernah melihat sang pemilik nama, yaitu sang pemilik nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika engkau telah kasab, maka nampaklah sifat itu tiada lain daripada zatnya Allah yang maha nyata, yang maha nampak. Nah, sifat Allah yang pertama adalah wujud. Wujud alam semesta ini tiada lain daripada kenyataan Allah. Dirimu kenyataan Allah, dirimu hanyalah mazhar saja. Dirimu yang ada tuh, nah itu mazhar, itulah sifat Allah. Sebenarnya sifat tiada lain daripada zat Allah. Nah, jadi berbeda pandangannya antara orang yang melihat akan Allah dengan orang yang hanya mengenal namanya. Jadi orang yang hanya mengenalnya tadi laksana orang yang cuma tahu nama Hajar Aswad, tapi belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri, belum pernah berjumpa dengan Hajar Aswad. Berbeda nantinya dengan dirimu yang telah melihat dan menyaksikan langsung Hajar Aswad itu sendiri. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berbeda pandangannya, berbeda akal pikirnya dengan orang yang tidak melihat Allah. Orang yang mengenal Allah itu tentunya dia akrab dengan Tuhannya. Dia akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kenal dengan Allah. Nah, kalau sudah kenal Allah, tentunya orang tadi semakin
semakin rajin di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin taat kepada Allah. Tiada lagi yang ditaatinya selain daripada Allah. Tiada lagi imannya ditautkannya ke lain kecuali hanyalah Allah saja yang dia percaya. Tiada lagi yang ditaatinya kecuali Allah saja yang ditaatinya. Bahkan dirinya tadi telah tenggelam di dalam samudra ilmunya Allah, sehingga yang nampak tadi adalah la maujudun bihakin ilallah. Tenggelam sifat-sifat kemanusiaannya tadi, hancur sifat-sifat kemanusiaannya karena perkenalan dirinya kepada Allah, kepada Tuhannya, sehingga hancur segala sifat-sifat di dirinya. Namanya tadi tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, bahkan akuan dirinya. Hancur segala sifat-sifat keegoan dirinya. Maka yang terbit tadi hancur. Tiada lagi laksana es yang mencair di dalam lautan tadi. Di dalam air tadi, dirimu laksana es yang mencair di air karena panasnya. Terbakar perkenalan dirimu dengan Tuhanmu mencair, sehingga tidak ada lagi pengakuan dirimu. Kalau sudah tidak ada lagi pengakuan dirimu, maka binasalah wujud dirimu. Yang ada tuh hanyalah Allah saja. Hancur segala sifat-sifat tadi setelah perjumpaanmu. Hancur sifat tadi, maka yang ada itu, yang nampak itu tiada lain daripada zat Allah, karena kasab yang telah dianugerahkan Allah dan musyahadah yang telah diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasab itu bukan hasil usaha manusia. Musyahadah itu pun bukan hasil pekerjaan kita, tetapi kasab dan musyahadah tiada lain daripada ilmu, tiada lain daripada laduni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan itu akan menjadi beda ketika orang yang telah berjumpa raja, mengenal raja, bahkan hidup mati bersama raja, dengan orang yang cuma hanya mendengar namanya sang raja tadi, tetapi tidak pernah mengenalnya, tidak pernah melihatnya, tidak pernah berjumpa dengan dirinya, terlebih lagi berhadap-hadapan dan berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan. Kemarin masih ingat kenyataan diri kita mana tuh yang di layar tuh kenyataan diri kita. Sebenarnya itu kan tak ada, jelas lah tuh. Nah, yang di layar itu diri kita kah? Bukankah? Bukan, Mbah. Nah, bukan, tapi itu kenyataan diri kita kan, benar, itu kenyataan diri kita. Kalau kita hendak melihat kenyataan diri, itu kenyataan diri kita. Gambarnya, sangka-sangkaan kita sangka itu diri kita, padahal itu tidak ada. Sebenarnya itu tidak ada. Kita pegang begini, itu cuma layar datar, tidak ada. Begitu juga diri kita ini, nih diri kita yang ini kenyataan Allah. Kita sangka tadi ada, ternyata itu bukan. Jadi hanya sangka-sangkaan belaka yang menyebabkan diri kita terjerumus dalam kesyirikan dan kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik, ada munafik. Syirik lantaran menyekutukan Allah, munafik karena ingkar dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah, bukan milikmu. Ini kemuliaan Allah, bukan kemuliaanmu. Ini sifat Allah, bukan sifatmu. Ini perbuatan Allah, bukan perbuatanmu. Kembalikanlah segala sesuatunya kalau hendak pulang enak. Kalau rumah berantakan, jangan harap pulang dengan tenang. Gelisah nanti engkau memikirkan.
engkau memikirkan segala sesuatu tadi, rumah berhamburan, diri berhamburan ke sana kemari. Maka dari itu hendaklah kita segala sesuatu di diri ini kembalikan ke asalnya. Nama kita, tubuh kita, hati kita, nyawa kita, dan akuan diri kita, kembalikanlah ke asalnya. Inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Kemuliaan hanyalah milik Allah saja. Kemuliaan hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah Allah yang patut dipuji, karena dirinya lah yang maha kuasa, dirinya lah yang maha mulia. Kemudian ada sedikit, ini tentang perbedaan pendapat tentang ahli Sufi dengan Mu'tazilah tentang sifat dan zat Allah. Ini halaman 90. Di dalam memecahkan masalah sifat antara ahli Sufi dengan Mu'tazilah mempunyai susunan kata-kata yang sama tetapi beda jauh dengan maknanya. Jadi kata-katanya sama, maknanya berbeda. Pertanyaannya, apakah perbedaan pendapat antara ahli Sufi dengan Mu'tazilah tentang pengertian sifat dan zat? Adapun jawabnya, menurut Tuan saya, pendapat Mu'tazilah bahwa sifat itu adalah zat. Sama. Cuma catatan, Mu'tazilah tidak meyakini Allah mempunyai sifat. Jadi Mu'tazilah tidak meyakini Allah mempunyai sifat. Jelaslah disinilah kita ulangi pendapat Mu'tazilah bahwa sifat itu adalah zat Allah, sama dengan ahli Sufi. Cuma catatan di sini, mazhab Mu'tazilah tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat. Pertama, wujud, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam tadi. Mu'tazilah tidak meyakini. Artinya Allah tidak mempunyai sifat. Sedangkan ahli Sufi tadi, sifat itu tiada lain daripada zat. Sifat itu tiada lain daripada wujud. Adanya Allah itu tiada lain daripada zat. Nampak zat Allah. Kenallah sudah dengan zat Allah. Kalau belum juga melihat zat Allah, ini maka sudahlah melihat Allah tadi. Bahwa yang melihat itu adalah zat Allah, yang mendengar itu adalah zat Allah, yang hidup itu adalah zat Allah, yang berkata-kata itu adalah zat Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, adalah dengan pengertian itihad atau terpadu. Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah bahwa sifat itu adalah zat adalah dengan pengertian ijtihad yang artinya terpadu, seolah-olah sifat dalam arti wujud istiqlal dan zat dalam pengertian wujud istiqlal atau ada sebagian dengan sebagian yang lain berpadu sebagai tercampurnya gula sakar nabati dengan air. Artinya bercampurnya gula dengan air tadi. Maha suci Allah dari paham yang demikian, paham Mu'tazilah yang fasik. Ini menurut Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain tadi dalam kitab Adar Nafis yang diindonesiakan halaman 90. Demikianlah uraian tentang tauhidul sifat, dan makam inilah yang tepat dan dapat diterima. Bila sudah selesai tajalli sifat itu dan mantap di dalam hati, maka Allah menganugerahkan tingkatan yang lebih tinggi dengan satu kekuatan untuk menerima makam, yaitu tauhidul zat. Makam inilah makam yang keempat bagi mereka yang arif dan billah.
Jadi malam hari ini dapat dikutip bahwa dari keterangan Tuan Syekh ini dari kitab Darun Nafis tadi, dari pendapat ahli sufi tadi, bahwa zat itu, bahwa sifat itu tiada lain dari masyuk, artinya zat itu sifat itu tiada lain daripada zat. Nah, sifat adalah zat yang disifati. Artinya tadi kesimpulannya bahwa sifat itu tiada lain daripada zat Allah. Jadi sifat Allah tiada lain daripada zat Allah. Dengan catatan kata Syekh Saman Al-Madani tadi, sepanjang pengertian orang tadi kasab, sepanjang orang tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, sepanjang orang tadi melihat Allah taala, sepanjang dirinya berpandang-pandangan, bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dinyatakan demikian. Jadi perbedaannya antara orang yang mengenal Allah, antara orang yang melihat Allah, berjumpa Allah tadi, berpandang-pandangan dengan dirinya, tentu akan berbeda dengan orang yang tidak mengenalnya, atau orang yang belum bisa berjumpa Allah, belum melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka belum bisa dinyatakan bahwa kasab atau ikut pendapatnya kalangan ahli sufi tadi. Maka dapat dipakai tentang pendapat mazhab Asy'ariyah tadi. Jadi pendapat Asy'ariyah tadi, antara zat dan sifat tidak berpisah. Nah, ada zatnya, ada sifatnya. Ini menurut pendapat mazhab Asy'ariyah tadi. Nah, jadi sifat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya zat. Nah, ini menurut Asy'ariyah tadi. Nah, masih ingat zat Allah? Nah, zat Allah keluar masuk tuh zat Allah. Merasa batang tubuh zat Allah tadi menjadi nyawa ketika hidup. Nah, keluar di luar batang tubuh zat Allah tadi roh. Nah, masuk keluar masuk jadi napas. Nah, setelah mesra kepada seluruh batang tubuh, tuh batang tubuh zat Allah, nampak zat Allah. Ini diri benar-benar sudah musyahadah, sudah kasab, bisa demikian. Nah, kalau belum tadi belum bisa. Nah, hal yang demikian itu menurut Tuan Syekh Muhammad Nafis, Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi harus kasab dulu. Nah, harus musyahadah dulu tadi. Musyahadah yang benar tadi ketika diri sudah fana, hancur diri tadi. Nah, laksana dirimu seutuh-utuhnya es batu. Nah, es batu berasal daripada air, cumanya keras, membatu tadi. Bila dirinya sudah mengenal dirinya, panas, dirinya terjemur cahaya matahari, atau bercebur es batu tadi, cebur ke air, maka lama-kelamaan es batu tadi akan mencair sendiri. Hilang sifat es batu, yang ada hanyalah air saja. Nah, hilang dirimu, karena hanya sangka-sangkaanmu belaka tadi. Yang ada tuh hanyalah Allah saja. Nah, mungkin malam hari ini sampai di sini dulu. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.